Ini Vera Sutriani, apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Chef Jarod Dwi Nugroho, apakah sudah siap? Siap. Baik, Erlandivia Prima Nagari, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Ya, baik. Nah, untuk acaranya nanti presentasi akan diberi waktu selama 15 menit, kemudian pembahasan selama 10 menit, komentar dari Pak Andi maupun Pak Adi selama 5 menit. Baik, jika sudah siap, langsung saja kelompok 6 untuk mempresentasikan kajiannya terhadap permainan bakarat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Iya. Baik, selamat pagi Pak Andi dan Pak Adi dan teman-teman kelas Etnomatematika C. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kajian kami dengan judul Kajian Etnomatematika pada permainan tradisional bakarat dan implementasinya pada pembelajaran pertandingan. Sebelumnya, memperkenalkan rekan-rekan dalam kelompok 6, diantaranya ada Vera Sutriani dengan NIM 090, lalu ada Yosef Jarod dengan NIM 105, dan saya sendiri, Herlanditya dengan NIM 112. Kami dari Angkatan 18. Slide selanjutnya. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan materi meliputi latar belakang, tujuan pustaka, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, lalu metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kemudian, hal-hal yang melatar belakangi kajian kami adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia untuk menguasai teknologi, tak terkecuali dengan anak-anak. Sehingga anak-anak cenderung bermain gadget. Berbeda dengan zaman dahulu yang sering memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional memberikan manfaat yang baik untuk tahap perkembangan kognitif anak. Proses bermainnya juga menyenangkan, sehingga akan membuat siswa lebih tertarik dan mudah untuk mempelajari sesuatu. Permainan tradisional dapat dihubungkan dengan matematika, yang biasa kita kenal dengan istilah etnomatematika. Salah satu contoh etnomatematika berkaitan permainan tradisional adalah permainan bakarat, yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Permainan bakarat ini memiliki aturan permainan, jumlah pemain, lapangan, dan tahapan yang jelas, sehingga permainan dapat dikaji. Kemudian, tinjauan pustaka kajian kami didasarkan pada penelitian etnomatematika pada Tabut Bansal Kota Bengkulu, dan implementasinya pada pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan SMP.
serta didasarkan pada penelitian etnomatematika pada permainan tradisional engklek beserta alatnya sebagai bahan ajar. Pada penelitian tersebut didapatkan unsur-unsur matematika, antara lain bangun datar, membilang, jaring-jaring, kekongruenan, refleksi, dan logika matematika. Nah, tentunya dalam pelaksanaan penelitian kami ada tujuan, yaitu melihat aspek matematis pada permainan tradisional, khususnya bakarat, serta mengimplementasi permainan tradisional bakarat pada pembelajaran matematika, khususnya perbandingan. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu kajian literatur dan mengamati permainan. Literatur yang digunakan baik berupa buku ataupun jurnal dengan materi yang berkaitan. Selanjutnya, aspek-aspek matematis pada permainan bakarat. Yang pertama terkait dengan jumlah pemain. Ketika permainan ini dimainkan baik secara perorangan atau beregu, nanti seluruh pemain akan dibagi menjadi dua pihak, yaitu pihak pemain yang naik atau pihak pemain yang pasang. Pembagian menjadi dua pihak ini merepresentasikan konsep modulo. Kemudian, selain itu, ketika permainan ini dimainkan baik secara perorangan atau beregu, jumlah pemain yang mungkin adalah 2 orang, 4 orang, 6 orang, ataupun 8 orang. Hal ini merepresentasikan konsep bilangan genap. Yang kedua terkait dengan alat permainan. Alat permainan dalam permainan bakarat merepresentasikan bangun datar pada geometri. Seperti yang terlihat pada slide, ada bentuk segitiga, persegi, ataupun lingkaran. Yang ketiga terkait dengan lapangan permainan. Garis-garis pada lapangan tersebut merepresentasikan contoh pada perbandingan. Misalkan, perbandingan antara panjang garis pelemparan A, panjang garis kajian B, panjang garis batas kajian C, dan jarak garis pelemparan dengan garis kajian D. Jadi hasil perbandingan yang diperoleh yaitu A banding B banding C banding D sama dengan 200 banding 60 banding 60 banding 600 sama dengan 10 banding 3 banding 3 banding 30. Selanjutnya, yang keempat terkait dengan aturan permainan. Kalimat-kalimat pada aturan permainan merepresentasikan kalimat bentuk implikasi dan konjungsi pada logika matematika. Aturan yang pertama, jika undas pelemparan jatuh di luar garis kajian, maka pemain dikatakan mati. Pada aturan pertama tersebut merepresentasikan konsep implikasi pada logika matematika, yaitu misalkan P adalah undas pelemparan jatuh di luar batas kajian, dan Q adalah pemain dikatakan mati. Jadi bentuk kalimat logika dari aturan pertama adalah P maka Q. Yang kedua, jika pemain yang undasnya paling dekat dengan garis kajian dan tidak berada di luar batas garis kajian, maka pemain berhak sebagai pemain yang naik. Pada aturan kedua tersebut merepresentasikan konsep konjungsi serta implikasi pada logika matematika, yaitu misalkan P adalah pemain yang undasnya paling dekat dengan garis kajian, Q adalah pemain yang undasnya tidak berada di garis batas kajian, dan R pemain adalah pemain berhak sebagai pemain yang naik. Jadi bentuk kalimat logika dari aturan kedua adalah P dan Q maka R. Untuk yang ketiga, jika waktu pemain yang naik melakukan pelemparan pertama, maka tidak boleh melemparkan undas ke tempat yang ada halangan. Untuk aturan yang ketiga ini mirip dengan aturan yang pertama, yaitu pada konsep implikasi. Untuk yang keempat, jika pemain yang naik melemparkan undas kedua ke arah undas yang dilemparkan pertama, maka pemain yang pasang tidak boleh menggoyang-goyangkan badannya. Untuk yang keempat ini juga mirip dengan aturan yang pertama, yaitu ada konsep implikasinya.
Yang kelima adalah pada tahap baka permainan. Untuk yang bagian pertama ada tahap baka kajian. Jarak undas pelemparan dari garis pelemparan pemain yang satu dapat dibandingkan dengan pemain yang lainnya. Hal tersebut merepresentasikan contoh penerapan topik perbandingan. Hal ini terlihat pada ilustrasi gambar di samping. Perbandingan jarak lemparan undas Anto dari garis pelemparan dengan jarak lemparan undas Budi dari garis pelemparan adalah A banding B sama dengan 50 banding 200 atau 1/4. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang kedua ada tahap gendongan, yaitu jarak hasil pelemparan undas pertama dapat dibandingkan dengan pelemparan undas kedua. Hal tersebut dapat merepresentasikan contoh pada topik perbandingan, terlihat pada gambar di bawah ini. Perbandingan jarak pelemparan undas pertama dari posisi pemain dengan jarak lemparan undas kedua dari posisi pemain adalah X banding Y, sama dengan 150 banding 180, sama dengan 5/6. Kemudian, implementasi pada pembelajaran topik perbandingan kelas 8 SMP. Permainan bakarat dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran oleh guru, khususnya pada topik perbandingan kelas 8 SMP. Penerapan permainan bakarat ini dapat dilaksanakan pada awal pertemuan pembelajaran topik perbandingan dengan guru mengarahkan siswa melakukan permainan bakarat dan mengajak berdiskusi terkait topik perbandingan yang ada dalam permainan tersebut. Berikut kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan rasio dua besaran. Indikatornya menentukan perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Kemudian menyederhanakan perbandingan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Indikatornya adalah menentukan perbandingan yang ekuivalen, membuat suatu perbandingan senilai untuk mendapatkan nilai lainnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Kemudian kompetensi dasar yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbeda nilai. Indikatornya adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Untuk langkah-langkah pembelajaran, kegiatan guru antara lain, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu tentang perbandingan dan menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada tatap muka, yaitu melaksanakan permainan tradisional bakarat untuk memudahkan memahami materi. Yang kemudian, guru menjelaskan cara bermain permainan tradisional tersebut. Lalu, guru mengarahkan siswa untuk memainkan permainan tersebut. Lalu, guru menggiring siswa untuk berdiskusi dengan menyatakan letak dan konsep topik perbandingan pada permainan tersebut. Guru mengevaluasi dan membahas secara keseluruhan hasil diskusi. Guru memberikan LKS yang dikerjakan secara individu untuk mengetahui pemahaman siswa. Lalu, siswa dengan dipandu guru bersama-sama menyimpulkan konsep perbandingan yang telah dipelajari. Kemudian, guru memberikan tugas di rumah kepada siswa berupa membuat contoh soal perbandingan dari permainan bakarat yang telah dimainkan. Permainan bakarat juga dapat dijadikan sebagai contoh soal kuis untuk menguji pemahaman siswa terhadap topik perbandingan. Berikut contoh soal yang dapat dibuat. Kesimpulannya, permainan bakarat merupakan suatu permainan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Permainan ini dapat dimainkan secara perorangan atau bergu. Pada permainan ini, ditemukan aspek matematis antara lain, konsep bilangan genap, pembagian, dan modulo 2 pada jumlah pemain, konsep bentuk bangun datar geometri pada alat permainan, konsep implikasi konjungsi logika matematika pada aturan permainan, konsep dan contoh soal perbandingan pada lapangan dan tahap-tahap permainan. Kajian pada permainan bakarat, khususnya tahap-tahap permainan, dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika topik perbandingan kelas 8 SMP yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran guru. Saran, bagi guru matematika, pembelajaran dapat dilakukan dengan memakai budaya seperti permainan tradisional, agar siswa lebih paham terhadap konsep matematika terkait dan melestarikan kebudayaan yang mulai hilang. Bagi pembaca, dapat menyempurnakan penelitian
terkait etnomatematika pada permainan tradisional Bakarat. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 6 yang telah mempresentasikan kajiannya terhadap permainan Bakarat. Selanjutnya akan masuk ke sesi pembahasan selama 10 menit. Kelompok pembahas, yakni kelompok 10, diminta untuk seluruh anggota dapat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian baru kelompok 6 sebagai kelompok penyaji dapat langsung menjawab pertanyaan. Untuk kelompok 10, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Kanisa. Selamat pagi, kelompok 6. Di sini saya Singgi Hutomo Aji dari kelompok 10. Ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau ajukan. Tadi kan hasil dari artikel kalian itu mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya itu salah satunya itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, yang mau saya tanyakan itu kan setiap langkah-langkah pembelajaran pasti ada model pembelajaran yang mendasari dari langkah-langkah pembelajarannya itu. Nah, kalau boleh tahu itu model pembelajaran apa yang kalian gunakan? Soalnya kan biasanya di dalam model pembelajaran itu terdapat fase-fasenya kan. Nah, di dalam fase-fasenya itu nanti mungkin dispesifikkan lagi kegiatannya mau apa, kayak gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah bisa lanjut pertanyaan? Oke, saya juga mau bertanya mengenai metode penelitian. Apakah suara saya kedengeran? Terdengar, Aaron. Jadi tadi di metode penelitian itu saya melihat sekilas itu dari artikel ya, dari artikel ada menyebutkan reduksi data. Itu dari proses kalau teman-teman kelompok itu melakukan kajian, itu yang direduksi datanya di bagian mana. Kemudian di bagian, tadi saya melihat sekilas di LKS ada kata-kata interval ya. Nah, interval yang dimaksud di situ interval seperti apa? Karena teman-teman kan membahas konsep perbandingan. Sedangkan interval itu setahu saya dipelajari saat kelas 10 nanti. Jadi interval kayak interval tertutup, interval terbuka, kemudian atau pas di statistika itu ada interval juga panjang kelas. Jadi lebih dispesifikkan lagi itu interval yang dimaksud seperti apa. Karena saat anak-anak akan mengerjakan soal nanti, mungkin masih belum bisa paham seperti itu. Jadi lebih dijelaskan lagi karena tidak ada di RPP juga yang melandasi ada penjelasan tentang interval. Guru mengajak untuk menjelaskan itu. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, saya akan bertanya. Tadi saya lihat di artikel terdapat implementasi salah satunya adalah ada LKS-nya. Yang ingin saya tanyakan, LKS yang teman-teman susun itu menggunakan pendekatan apa ya? Karena seperti yang saya lihat sepertinya hanya berupa soal-soal seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kelompok pembahas. Selanjutnya kelompok 6 dapat langsung menjawab pertanyaan dari kelompok pembahas. Silakan kelompok 6. Apakah suara saya terdengar?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dari Kak Felicia Ellen mengenai yang reduksi data. Jadi reduksi data yang dimaksud dari metode penelitian kami ini, yaitu kami mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, yang dari buku yang disarankan oleh Pak Andi, kemudian juga dari buku materi pembelajaran SMP. Kemudian dari buku-buku tersebut kami merangkum dan merangkum semua informasi yang ada di dalamnya untuk kami jadikan bahan kami dalam pembuatan artikel tersebut. Kemudian untuk mengenai interval yang dimaksud dalam soal itu karena ketika pelemparan bakarat itu bisa saja pada lemparan tahap kedua, pada pelemparan tahap kedua itu bisa saja di belakang undas yang pertama ataupun bisa saja di depan undas yang kedua. Oleh karena itu kami menggunakan interval. Interval itu maksudnya supaya kalau misalnya ada di belakang berarti kan kalau misalnya ini kan soalnya 80 cm, jadi kalau misalnya nanti di belakang berarti kan 60 cm, kemudian kalau misalnya dia di depan berarti kan 100 cm, jadi kayak interval 60 sampai 100 cm. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Singgi Utomo. Untuk terkait dengan model pembelajaran yang kelompok kami pilih, mungkin terkait dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kami memilih model ini karena kan dalam setiap tahap permainan nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilakukan bersama dengan anak-anak yang mungkin menimbulkan sebuah pertanyaan atau yang tadi dalam konsep perbandingan itu. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Iya, hanya menambahkan saja dari yang disampaikan Jarod, benar menggunakan pendekatan PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Karena PBL ini merupakan metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah oleh pengetahuan. Jadi, dari langkah-langkah pembelajaran, pada kegiatan inti, kami menuliskan guru mengarahkan siswa untuk memainkan permainan tersebut. Nah, dalam proses bermainnya, tentu konteks masalahnya adalah menentukan nilai perbandingan dari undas tersebut. Setelah melaksanakan permainan, guru tidak serta-merta menjelaskan langsung maksud dari permasalahan, tetapi mengajak siswa untuk berdiskusi dengan menyatakan letak dan konsep topik perbandingan pada permainan tersebut. Setelahnya, peran guru adalah untuk mengevaluasi dan membahas secara keseluruhan. Baru memberikan LKS yang dikerjakan untuk penegasan pemahaman siswa. Sejauh mana siswa telah memahami konteks permasalahan dan penyampaian materi yang sebelumnya diberikan. Begitu, Kak. Apakah sudah menjawab? Mungkin bisa langkah-langkahnya benar ini aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa ditambahkan aja kayak fase-fasenya tuh apa
Kalau di PBL tuh kalau nggak salah ada orientasi, engagement, terus ada berapa lagi gitu. Mungkin bisa orientasinya itu kayak mengajak siswa untuk bermain, terus engagement-nya itu kayak apa namanya? Bentar. Mengajak siswa terus berlatih soal kayak gitu. Nanti bisa mungkin dicari aja fase-fasenya itu apa, terus nanti di setiap fasenya itu dimasukin langkah-langkah pada kegiatan intinya itu. Mungkin udah itu aja. Oke, Pak. Diterima sarannya, nanti kami akan mencoba menambahkan keterangan bahwa langkah pembelajaran didasarkan dengan menggunakan metode pembelajaran PBL. Dan setiap kegiatannya disertai dengan tahap-tahap yang ada pada PBL. Terima kasih, Kak. Ingin melanjutkan yang tadi dari Aji, kalau semisal, cuman saran ya, kalau semisal teman-teman implementasi yang paling utamanya itu lebih mengacu pada RPP, saya sarankan itu lebih eksplisit aja penyusunan RPP-nya gitu. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu tidak hanya sekedar umum, tapi lebih eksplisit. Karena tadi seperti yang dijawab Vera, itu Vera menyampaikan bahwa tadi interval tadi kayak 80 sampai 100 cm. Nah, mungkin ada pemberitahuan penjelasan interval sejak dini ya tidak masalah, hanya nanti di langkah-langkah pembelajarnya itu di bagian guru memberikan panduan itu di eksplisit aja gitu. Panduannya apa untuk menjelaskan LKS. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih atas sarannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu pendekatan LKS yang digunakan. Jadi pendekatan LKS yang digunakan juga pendekatan PBL. Karena menurut kami, soal yang diberikan itu berdasarkan dengan kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Bagaimana, Kak? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kalau menurut saya dari saya sendiri, kalau LKS itu bentuknya lebih berupa apa ya, kayak lembaran. Jadi tidak hanya saran dari saya, jadi tidak hanya berupa soal. Kalau misalkan dari saya, jika melihat LKS itu yang tadinya hanya berupa 2 soal, itu seperti hanya tes untuk menguji apakah siswa itu paham atau tidak dengan pembelajaran yang tadi itu. Saran dari saya mungkin KS-nya bisa dibuat terpisah lembarannya, kemudian hendak dicapai pada LKS itu, kemudian menggunakan pendekatan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik. Kak, terima kasih atas sarannya. Oke, baik. Ini untuk waktu pembahasan tadi lebih 2 menit ya, karena ada diskusinya juga. Kemudian terima kasih untuk kelompok 6 dan kelompok 10. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi komentar. Dipersilakan untuk Pak Andi maupun Pak Adi untuk memberikan komentar mengenai kajian permainan yang telah dipresentasikan pada kelompok 6. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Ini yang pertanyaan reduksi data sama interval yang dimaksud sudah dijawab belum ya? Kok saya nggak dengar tadi. Betul, sudah dijawab belum? Sudah dijawab tadi. Sama. Gimana jawabannya gimana? Singkatnya gimana? Kalau yang PBL, LKS itu saya masih ingat. Gimana coba? Reduksi data. Jawabannya gimana, Ellen? Kamu aja yang tanya jawabannya gimana dari penyajinya gimana? Tadi kalau yang saya pahamin itu reduksi mereka seperti mengambil dari berbagai sumber. Kemudian mereka diambil beberapa hal yang penting yang sesuai dengan penelitian mereka seperti itu. Jadi yang seperti mendukung penelitian mereka. Kemudian kalau misalnya tadi mereka juga menjelaskan kalau untuk yang interval tadi itu lebih ke pelemparan undas.
Jadi kayak ada pelemparan undasnya bisa 80 ke 100, maka itu bisa dikatakan sebagai intervalnya. Seperti itu. Namun, tadi saya menyarankan untuk bagian RPP, karena mereka menyinggung ada kata interval, maka sebaiknya di langkah pembelajaran itu juga guru mengungkit sedikit mengenai interval. Begitu, Pak, tadi. Jadi interval yang dimaksud mungkin tepatnya jarak itu sebenarnya ya. Iya, Jarak mungkin, Pak. berapa gitu ya. Kemudian istilah reduksi data tadi saya kira kurang tepat. Kalau yang disampaikan tadi itu baru studi pustaka ya, studi literaturnya di situ. Jadi reduksi data itu kalau dalam penelitian ini dia Anda kan mengeksplor, mengkaji permainan itu ya. Dikaji apa saja yang terkait dengan situ. Kan banyak datanya itu ya. Namanya reduksi itu kan dikurangi ya, dikurangi. Ada yang dibuang mesti. Yang dibuang yang seperti apa, yang jelas yang tidak relevan. Nggak relevan dengan siapa, ya dengan fokus penelitian kita. Fokus kita kan mau mengkaji aspek matematik. Jadi hal-hal yang mungkin tidak langsung terkait dengan matematik, info-info lain yang nggak gitu relevan, itu disingkirkan, dikurangi lah, direduksi istilahnya. Ya. Tapi dalam etno yang penting juga selain matematik itu aspek filosofis itu penting juga. Jadi permainan ini sebenarnya filosofisnya atau nilai spiritualnya itu apa? Kalau mau direfleksikan nanti kan di situ itu juga penting ya saya kira. Jadi reduksi data itu jadi setelah Anda mewawancara, mencari literatur, ikut mencoba memainkan, mencobakan penelitian yang panjang itu dikumpulkan semua datanya, tapi baru difokuskannya di aspek matematiknya, makanya ada beberapa data yang harus dikurangi, disingkirkan. Nah, itu reduksi data itu seperti itu. Oke, kemudian untuk penyaji, saya lihat tadi yang dibahas konsep bandingan gitu ya. Tapi kalau dilihat kira-kira di problem ya di permainan ini pentingnya apa gitu ya? Konsep perbandingan itu cukup penting dalam masalah di situ atau hanya kebetulan ini sebagai contoh gitu aja sih? Kira-kira gimana menurut penyajinya? Silakan, siapa tadi penyajinya? Ada Vera, ada Herlan. Vera coba. Boleh dulu nggak pertanyaannya, Pak? Tidak terdengar jelas tadi. Jadi konsep yang dilontarkan itu kan perbandingan ya. Tapi saya melihat kan ini hanya sebagai contoh ilustrasi perbandingan gitu. Tidak sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan gitu kan, tidak terkait sebuah. Kadang kan matematik menggunakan konsep perbandingan hadir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Ini kan sepertinya hanya sebuah contoh toh, sekian meter, kemudian setelahnya sekian meter, terus ditanyakan perbandingannya berapa, gitu aja kan. Nah, gimana, paham dengan pertanyaan saya? Paham, Pak. Kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya memang pada permainan ini perbandingannya itu hanya sebagai contoh gitu, Pak, karena tidak ada perbandingan yang diwajibkan gitu kayak. Karena kalau misalnya menang atau kalahnya dari permainan ini itu ditentukan oleh pelemparan undas kedua, kan. Jadi untuk konsep perbandingannya tidak terlalu dapat, Pak. Seperti itu. Kira-kira yang lebih relevan terkait permasalahan di permainan ini apa ya? Konsep yang lain apa kira-kira? Selain perbandingan deh, apa? Atau peluang mungkin. Karena kita kemarin memang banyak sekali ya peluang gitu ya. Atau apa? Ada yang lain mungkin? Belum.
Belum terpikirkan. Belum terpikirkan, Pak. Sejujurnya juga dalam mencari sumber terkait permainan ini sangat sulit, Pak. Kayak kami kemarin nyari-nyari di internet, nyari-nyari di YouTube itu nggak dapet. Jadi sumber kayak cara bermain itu cuma berpatok pada buku yang Bapak berikan. Seperti itu. Jadi maksud saya kalau ini permainan jadikan apa tadi istilahnya media ya, atau aktivitas ya mungkin ya. Kalau lebih pasnya mungkin aktivitas. Nanti tantangan kita adalah permasalahan apa yang bisa kita lontarkan ya terkait dengan konteksnya di permainan itu. Ya walaupun memang permainan itu punya potensi ya, ini memang cukup potensial jadikan masalah atau enggak, tapi bisa jadi memang ya karena kita belum intens memperdalamnya. Jadi nanti kalau mungkin bisa diperdalam dan selanjutnya saya kira menjadi lebih menarik. Memang kalau permainan ya yang dekat-dekat sih dengan peluang sih kadang ya, karena biar permainan itu menjadi lebih menarik sih. Atau misalnya permainan ini cukup berimbang atau tidak dan sebagainya, itu kan juga dicek dengan peluang. Oke, saya kira itu komentar dari saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Andi yang telah memberikan komentar. Terima kasih juga kelompok 6 dan kelompok 10 sebagai presenter dan membahas. Mengingat waktu telah habis, mari kita akhiri Zoom ini dan beralih ke sesi 3. Terima kasih, Pak Haji. Ya, terima kasih.